kalau misalnya kita nggak berpikir kritis gitu kan, menggali informasi tersebut secara dalam dengan berbagai macam informasi yang kita dapatkan dari media sosial, ya kita juga nanti terbawa oleh provokatif gitu kan. Provokatif, iya. Gampang diprovokasi. Iya. Ketika kita memang tidak bisa berpikir kritis gitu, ketika kita tidak bisa memilah informasi mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli karet, kembali lagi di Jebret. Oke. Sobat netizen, sobat Jebret sekalian, teman-teman, ya. Kembali lagi bersama kami ya di Jebret, channel Jebret, jeda berpikir reflektif totalitas. Ya. Bersama saya Zakaria dan juga di samping kanan saya ada Kang Rifki. Dan ada samping kiri ada Zamzam. Kang Zamzam. Luar biasa. Bukan jadi Kang yang itu ya? Hah? Oh iya, Kang Zamzam ya. Kang Zamzam kan? Atau kirain Kang yang satu lagi. beda. Iya. Jadi pada malam hari ini kita ingin membahas tentang sebuah fenomena ya, fenomena budaya. Kita mengangkat daripada lingkungan fenomena masyarakat yang mana di zaman ini ya, di era ini kita dibanjiri ya, di era digital, sosial media, yang mana situasi saat ini kita sedang mungkin bisa dibilang kebanjiran informasi ya. Jadi kita dibanjiri dengan berbagai konten, mulai dari video ya kan, kemudian berita, podcast ya, dan konten-konten lainnya ya. Sehingga memang informasi begitu cepat kita terima ya. Namun di tengah-tengah kebisingan ini ya, justru ada satu hal yang mana satu hal ini menjadi semakin lama seperti menghilang. Iya. Apa itu? Yaitu kemampuan dalam berpikir kritis. Kemampuan dalam berpikir kritis. Nah, oleh karena itu kita akan bahas pada malam hari ini. Langsung saja. Menurut Kang Rifki ini, ya kan? Apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis di era digital saat ini, dan mengapa sih begitu penting? Ya. Gimana Kang? Berpikir kritis emang sekarang itu sangat perlu ya. Sangat perlu. Di era sekarang, apa sih berpikir kritis itu kan? Sebenarnya kan berpikir kritis itu menganalisa mungkin ya, menganalisa informasi secara objektif gitu kan. Secara objektif. Karena memang banyak informasi yang sering kita dapatkan gitu. Jadi kita harus memilah lah. Kita di situ diuji kemampuan menganalisanya dari berbagai sudut pandang, dari berbagai informasi, kita nilai secara objektif gitu kan. Sehingga gitu kan, dengan berpikir kritis itu seseorang itu dikatakan mungkin hebat lah gitu kan, ketika seorang bisa berpikir kritis, karena memang orang yang jadi agar bisa disebut hebat pasti enggak disebut hebat juga tapi gitu. untuk Bukan pengen agar bisa memilah gitu mana konten-konten yang mana ini konten hoax misalnya, hoax dan yang benar. Yang benar. Makanya penting berpikir kritis. Oh, jadi kemampuan berpikir kritis di era digital ini yang dimaksud itu maksudnya adalah kemampuan dalam menganalisa. Ya, menganalisa informasi. Gitu. Menganalisa informasi, mungkin konten-konten mana yang kira-kira konten ini hoax dan ini konten ini benar. Oke. Karena kalau misalnya kita nggak berpikir kritis gitu kan, menggali informasi tersebut secara dalam dengan berbagai macam informasi yang kita dapatkan dari media sosial, ya kita juga nanti terbawa oleh provokatif gitu kan. Provokatif, iya. Gampang diprovokasi. Iya. Ketika kita memang tidak bisa berpikir kritis gitu, ketika kita tidak bisa memilah informasi mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Oh, jadi mudah tergiring opini gitu ya. Itulah makanya penting gitu kan, di zaman sekarang, di era digital itu berpikir kritis. Oke. Luar biasa. Penting, ya? Gimana nih? Ada dari Kang Jam ada tambahan nggak? Tambahan apa nih? Tadi apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis di era digital, dan seberapa penting sih, mengapa hal itu penting gitu? Penting banget sih. Kenapa tuh? Apa ya, penting banget ya. Sebenarnya hampir semua jawabannya udah diborong Rifki sih sebenarnya. Cuman ada dari borong.
Yang paling pentingnya biar nggak kegiring opini aja. Jadi kita kan ada berita sedikit percaya, padahal itu kayak lagi apa? Lagi nutup isu yang berita yang lain. ada pengalian Ya, isu. pengalian isu. Oke. Biar nggak ke bawah ini apa berita gitu. Dan menarik sih. Nggak FOMO aja ikut-ikut gitu. Nah, bener juga kan jadi Iya. ada Kan budaya yang- FOMO gitu Ya FOMO kan yang nonton nih FOMO. Iya. Eh? Ada biasanya ada. ada yang Ada, FOMO. Ada yang FOMO nggak mau mikir gitu loh. Oke. Mikir Kalau dulu. tapi kalau FOMO-nya baik mah nggak apa-apa ya. Kalau Bagus, FOMO-nya bagus. baik, ya. Kayak FOMO temen 30 juz kita FOMO juga, iya, itu iya. baik banget ya Oke. kan. FOMO dalam kebaikan. Jangan FOMO milih 02 kita ikutan FOMO itu kan nggak bagus. Bahaya banget. Kan udah Bahaya kepilih banget maksudnya. nih. Oh, iya. Udah kepilih maksudnya. Jadi emang bener ya, apa namanya, berpikir kritis zaman sekarang itu sangat penting gitu kan, karena emang Iya. salah satunya yang paling banyak di Indonesia itu banyak netizen yang masih awam dan polos, Iya, kemudian akhirnya ikut, ikut nggak tahu yang baik, iya, yang benar, yang iya. mana. Kemudian ikut terprovokasi gitu kan, itu yang memang banyak terjadi di Indonesia sekarang gitu kan. Tapi melihat budaya yang serba apa namanya instan sekarang, apakah itu mempengaruhi terhadap seseorang untuk berpikir kritis ataukah tidak gitu? Mungkin dari Bang Jaka gimana tanggapannya terkait budaya yang serba instan di era teknologi sekarang? Gimana Bang Jaka? Bentar. Nyeruput Ngopi dulu, Oh iya. santuy. Kalau gue ditanya nggak? Aman. Oh, mana? Ini kayaknya antum dulu dah jawab. Apa? Nanya apa tadi? Tadi tentang budaya yang serba instan gitu kan, Langsung informasi datang aja ya, gitu ya? informasi mudah didapat. Apakah itu membuat kondisi seperti itu membuat seseorang itu semakin lemah atau semakin kuat dalam berpikir kritis? Oke. Gimana balik lagi ke kitanya sih nanggepinnya ya kan? Contoh tadi Ya, kalau apa namanya? Informasi kan sekarang kan kayak tadi bener kata Bang Zakaria kayak apa? Banjir banget informasi ya kan? Ya. Ada satu berita, ada lagi berita lain ya kan? Ya. Nah, itu gimana kita nanggepinnya aja kayak misalkan kita mau berpikir kritis gak tentang berita ini, kita cari dulu yang benernya yang mana, jangan sampai kita kayak ke bawah hoax gitu. Jadi kan sebenarnya bisa baik, bisa buruk. Nah, bisa baiknya kayak wah, kita diem aja udah dapat informasi gitu kan, apalagi kaum mager yang nonton nih kan apa malas nyari berita, datang sendiri gitu kan. Nah, bisa buruk juga kalau yang kayak berita instan kan, gara-gara instan nih Ya. jadi dipancing dikit aja langsung apa kayak ya itu FOMO, belum tahu yang realnya apa, langsung ikut menghujat atau komen lah kan misalkan. Nah, gitu aja sih. Gimana Bang Jaka? Ya, jadi tadi ya terkait pengaruhnya seperti apa sih ketika yang mana di era digital saat ini informasi tadi kita begitu mudah untuk mendapatkan informasi ya, dengan serba instan yang sangat instan sekali. Apakah hal ini akan tadi misalnya akan melemahkan atau menguatkan gitu? Mungkin maksud dari menguatkan ya. Iya. Kalau misalnya dari sisi menguatkan, apakah mungkin jadi lebih efisien gitu kali ya? Maksudnya jadi kita jadi banyak tahu gitu, Iya. jadi mungkin jadi pintar, atau malah justru melemahkan mungkin daya pikir kita gitu, maksudnya gitu kan? Nah, kalau kita gali ya, kalau misalkan kita melihat dari fakta yang ada, dampak daripada era digital saat ini, ya, meskipun memang saya belum melihat data secara ininya, ya. Cuma kan kita bisa menilai lah dari lingkungan kita gitu misalkan ya, dari lingkungan kita bisa melihat nih bahwasanya ya kita lihat misalkan dari cukup ketika kita melihat konten dari komen aja kita udah bisa Menilai. kita bisa menilai kualitas berpikir masyarakat, ya kan? Misalkan ada sebuah konten nih, Langsung aja komen. konten ini viral di masyarakat, ya kan? Kita mau menilai bagaimana daya pikir masyarakat itu dengan melihat komentar, ya kan? Kalau seandainya komentar itu mungkin tadi berkualitas, gitu, daging, maka berarti daya pikirnya bagus. Tapi kalau ternyata komenannya justru kebalikannya, berarti di sini melemahkan. Ya kan? Iya, jadi sesimpel itu ya menilainya ya dari. Ya, sebetulnya bisa dari situ kita
menilai bagaimana daya pikir masyarakat ya Biasanya daripada yang kritis tuh di komen tuh biasanya sendiri doang tuh. Pernah lihat Aduh. kayak komen hujatan terus ada sendiri yang ngebela. Nah itu misalkan dia berpikir kritis walaupun salah misalkan gitu kan. sedikit Ya, biasanya sedikit banget. Segelintir orang sindir saja. orang yang bisa Kan tujuan menilai kritis itu secara bukan ini. benar tapi apa berpikir yang penting kan, menilai kan, kritis itu harus menilai. Mm-mm. Bisa benar bisa enggak kan? Ya, misalkan kalau kita lihat mungkin memang ada sebagian orang yang mana dengan era digital saat ini membuat mereka jadi lebih cepat untuk belajar. Iya. Ya kan? Apalagi dengan ChatGPT yang ada kan kita Walaupun pengen dipakai belajar apa aja nyontek bisa ya. tuh. Ya walaupun dipakai nyontek. Nah, itu mah salah kan. Nah, itu mah aneh. Orang lain Oh, maksudnya. Nah, tapi ada ya kan yang mana untuk belajar tuh ada sebagian. Tapi sebagian besar ya. Kita bisa lihat lah di sosial media di TikTok gitu misalkan. Kita bisa menilai bahwasannya memang di apa namanya masih banyak gitu di masyarakat itu yang mana memang justru lebih banyak negatifnya. Iya. Ya, Banget. ya kan? Justru karena kita kebanyakan informasi jadi kita lebih sering terbawa arus. Iya. Terbawa arus tadi pengalihan isu, kemudian terprovokasi. Yang mana misalnya kalau ada pengalihan isu, ada isu yang harusnya kita konsen di Penting. situ, ya misalkan isu-isu apa Yang lebih, misalkan isu ada pemerintah nih, politik. korupsi, Nah, ya kan? nah, Ya. malah ngikutnya isu-isu tentang perselingkuhan artis itu kan lucu. ya Ngapain kan? perselingkuhan Iya. diikutan kan? Padahal di Bukan saat urusan kita. di saat yang sama misalnya ada isu korupsi. Nah iya. Korupsi, Jadi tertutup isu tambang, oleh dan orang sebagainya. selingkuh. Tertutup Ya kan? oleh artis-artis selingkuh misalkan kan. Nah, informasi-informasi Yang yang nggak kurang penting lah, penting. yang receh-receh gitu kan. jadi memang saat ini itu lebih banyak dampak negatifnya kalau kita lihat gitu Iya. sih. Kalau kita nggak mau berpikir kritis, Ya, ya itu kan? emang dampak daripada mungkin apa tadi namanya Sosmed. iya sesuatu yang instan Ya, tadi ya. betul. Di mana-mana ada sekarang informasi ya. Heeh. Buka IG dikit ada berita gitu kan. Buka YouTube podcast berita. Buka pintu lihat jalanan rusak ya. Lihat depan teras rusak jalanannya. Nah, benar. Benar-benar. Gimana Kang Jam-Jam? Oke. Sekarang giliran ini nanya ya. Lah, Ya. Oh, aneh ditanya nih ceritanya nih. Apa aneh nanya nih? bebas. Bebas. Ya kan aneh udah ditanya tadi, aneh nanya sekarang ya. Oke, oke. Ini rada panjang ya karena aneh nggak ngerti pertanyaannya, sorry. Jadi gimana nih, Bung Rifki, dalam pandangan Islam atau moralitas umum masyarakat umum lah, gimana posisi berpikir kritis terhadap kebenaran dan tanggung jawab sosial? Adakah teladan dan para ulama atau Panjang tokoh? amat. Ini karena emang biar jelas. Oh, Biar ini penonton tahu. Ya. Ini ya, apa? Khusus gua teksnya jelas, ya? khusus gua jelas. Karena masih amatiran jadi khusus. Berarti bagus nih ada prepare Iya, dulu ya. Prepare. sebelum Walaupun prepare. sebenarnya ini lebih prepare nih dua orang. Jadi intinya, Pertanyaan netizen. adakah teladan dari ulama atau tokoh masa lalu yang menunjukkan pentingnya menimbang informasi dengan nalar dan hati? Penting Oh, nggak? ada, Kang? dari Islam ya. Iya dari Islamnya lah. Menurut Jadi berpikir kritis kalau Secara Islam. Iya, dalam dalam pandangan Islam Kenapa tadi aneh nggak nanya itu ya? Inilah. dalam Islam Lanjut, itu lanjut. penting ya kan berpikir kritis. Karena dalam Islam itu kan untuk menuntut ilmu itu tidak sembarangan gitu kan. Kalau dalam Islam ya. Ya. Mungkin Kalau yang contohnya lain bodo amat ya. ketika seseorang mengkaji Al-Qur'an gitu kan. Ilmu Ya. Al-Qur'an itu kan Gak bisa asal-asalan ya. ya kan banyak gitu kan ilmu tafsir gitu kan. Itu Qiraati misalkan. tidak boleh sembarangan untuk apa namanya seseorang itu mengartikan atau memaknai sebuah ayat dengan makna tertentu gitu kan. Iya. Perlu memahami mengkaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain gitu kan. Itu kan banyak. Itu Dengan hadis ya ya, misalkan. itu dari Al-Qur'an gitu. Tafsir lah itu kan sangat kompleks lah kita untuk memahami harus Dan sangat berpikir sensitif. kritis gitu kan. Kita untuk memahami ilmu tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an dan yang sebagainya. Termasuk juga tadi hadis. Hadis ya. Ya, hadis. Lebih kompleks lagi. Iya, mungkin. lebih kompleks lagi hadis Karena itu. banyak. Karena dia contohnya kalau dalam Islam itu harus apa namanya tahu riwayat yang benar ini yang mana. Ya, yang sahih gitu Yang kan. sahih yang mana yang Oh, mana iya, yang dalam yang menimbang hadis gitu. Iya. Menilai hadis ini sahih ya, atau sahih atau mutawatir enggak. gitu. Contohnya perawinya ini lemah atau enggak, apakah dia pernah sering membuat maksiat atau enggak gitu kan, membuat
satu hal yang tidak perlu. Itu kan sangat penting dalam menganalisa, dalam milih hadis gitu kan. Itu kan seperti contohnya kalau ulama zaman dulu kan seperti ulama hadis itu Imam Bukhari gitu kan. Beliau Bukhari dan Muslim. ya beliau untuk mencari hadis itu sangat sulit gitu Ya, kan. benar. Karena memang harus memilih gitu kan. Dalam Teliti, memilih ya. itu kan harus teliti gitu kan. Kita harus cari informasi yang benar nih, harus objektif. Banyak nih hadis yang ada nih kan. Jadi kan contohnya Imam Bukhari tadi harus memilih nih mana nih yang benar, mana yang salah gitu kan. Bukan hanya informasinya saja gitu kan. Bahkan dari kalimatnya saja itu gua harus diperhatikan dari perawinya gitu kan. Jadi dari orang-orang yang menyampaikannya kita teliti ini orangnya bener gak nih, bisa dipercaya gak nih gitu ya. Seperti Terus itu. apa yang disampaikannya dari isi hadisnya, matannya itu, isinya itu apakah sesuai tidak gitu kan. Apakah Benar sampai nggak? Nabi atau enggak. Apakah Yang lebih penting buat lagi contohnya Ya, hadis palsu gitu ya. hadis palsu, nabi dalam palsu, Islam kan. juga contohnya kan kalau kita lihat Boneka. yang paling perlu itu dalam mengetahui keberadaan Tuhan itu kan juga memiliki mengharuskan kita untuk berpikir kritis gitu kan. Ntar malah kemana-mana pikirannya. Jadi dalam mengenal Tuhan itu juga justru harus melalui Bukan pemikiran. akal-akalan. Pemikirannya kan? akal. Bukan Ntar kalau nggak pakai akal, matahari jadiin Tuhan, ya kan? Kim Jong Un dijadiin Tuhan misalkan. bukan karena ini apa? Bukan Karena kenapa? orang tua. Kan biasanya kalau orang tua Islam, ya dulu Islam aja. Itu kan faktor utama, tapi kan kita berpikir lagi gitu loh. Oh, jadi Kalau kita nggak berpikir bisa jadi keluar kan? Bisa jadi keluar Islam kan ada kan? Kalau mungkin salah satu contoh yang Misalkan kita nggak berpikir ketemu cewek cantik yang non-nis kita keluar misalkan gitu kan? Banyak kan yang kayak gitu. yang sangat fenomena cerita dalam Islam itu ceritanya Nabi Ibrahim gitu kan, ketika beliau mencari Tuhan itu seperti Iya apa. tuh dia nyari Tuhan. Iya, benar, Itu Benar. pertama menjual Bukan matahari nyari janda gitu ya, kan, nyari Tuhan. ganti lagi ke bulan gitu kan. Ganti matahari. Kan dalam Islam juga memilih Tuhan itu harus kritis sekali gitu kan, ini tepat atau enggak gitu kan, kita memilih ini gitu kan. Nggak Itu harus kan pakai indera mata kan? ya salah Indera satu. penglihatan harus pakai pikiran juga. Iya. Kalau dilihat ya nggak mungkin terlihat. Ya, seperti itulah. Jadi dalam Islam juga gitu kan, berpikir kritis itu sangat penting gitu kan. Penting banget. Biar nggak salah paham ya kan? Biar nggak kegiring juga. Dari Benar. Tadi benar apa yang disampaikan oleh Kang Rifki memang. Dan Islam tuh memang Islam tuh justru menempatkan kedudukan dalam untuk berpikir kritis itu menjadi syarat utama gitu dalam beragama lah. Iya, Ya kan? dalam beragama, bahkan untuk masuk Islam aja itu dia harus berpikir. berpikir. Dia Gitu. kenapa masuk Islam gitu kan? Nah. Apa karena cewek apa gimana? Yakin nggak Allah itu Tuhannya? Iya. Ya kan? Kenapa yakin kalau Allah itu Tuhannya? Ya gitu. Apakah karena dipaksa? Iya bisa jadi. Kan nggak boleh di Islam tuh. Lu masuk Islam ayo atau gue bunuh. Nah, nggak boleh ya. Nggak boleh. Gitu ya. Pakai sekarang ya. Harus, Pakai sekarang kan. jadi harus melalui kesadaran gitu Ya, kan. kesadaran penuh. Bukan karena bansos. Iya. Nah, nggak boleh juga tuh. Ngeri banget ya. Bansos mie sekardus. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Jadi harus pemikiran apa-apa tuh harus berpikir. Iya bukan karena Iya. duit atau apapun. Karena akibatnya nanti akan dia dapatkan gitu kan. Keikhlasan harus dari hati kan dan berpikir. Jadi juga. emang mulai dari dia bersyahadat itu, ya kan? Dia kalau dia ingin bersyahadat dia harus melalui dengan pemikiran. Iya, kata dia, pemikiran. Kang. Nah, dan memang harus kemudian- berdiskusi dulu kan. bahkan sampai ke ilmu-ilmu lain tadi misalkan dalam menafsirkan Quran, dalam menilai suatu hadis, Iya. ya kan? Bahkan para ulama tuh banyak yang mencontohkan gitu. Tadi Imam Bukhari, Imam Muslim, ya kan? Imam Abu Daud kan? Ibnu Majah, banyak lah Ibnu Majah, ulama banyak hadis. ulama ya. Iya. Yang mana mereka semua itu ya dalam hidupnya itu menempatkan berpikir kritis itu menjadi Iya, apa ya? satu hal yang paling penting Fondasi utama ya dalam menilai sesuatu gitu. Iya, harus dalam berpikir. mengambil informasi gitu kan. Betul. Betul. Jadi tidak gampang terprovokasi, tidak gampang tertipu bansos. Wah, bener banget. Bener ya? Fakta banget. Bener kan? Real banget. Nah, Real. bener. Iya. Ya, jadi emang sangat penting ya. Jadi dalam Islam juga gitu kan, berpikir kritis gitu kan. Bahkan dalam masuk Islam pertama kali dalam bersyahadat juga dia harus berpikir kritis gitu kan. Itu yang paling dasar gitu kan. Tuh mungkin dalam pandangan Islam. Iya. Melihat kondisi sekarang gitu kan, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi
masyarakat kita di Indonesia gitu kan, apakah karena kan memang berpikir kritis di Indonesia itu sangat kurang, apakah apa sebenarnya faktor daripada penyebab daripada itu semua itu, apakah Oke. dari sosial, lingkungan, teknologi itu kan, atau yang lain? Oke. Misalkan jadi kalau misalnya kita menanyakan ya, penyebab mengapa sih saat ini berpikir kritis itu menjadi suatu hal yang sulit. Ya. Kalau misalnya kita mau lihat faktanya, kita gali ya. Misalkan kita lihat, sebetulnya memang jadi ada sebuah quotes yang menarik gitu ya. Ya kan? Apa tuh? Apa Ada nih? sebuah quotes menarik. Jadi kondisi yang sulit Ya, itu menciptakan generasi yang kuat. iya Generasi yang kuat menciptakan kondisi yang mudah. Iya. Kondisi yang mudah menciptakan generasi yang lemah. iya Ya kan? betul. Siklusnya emang seperti itu ya, Ini nah, ya kan. Dan kausalitas. saat ini kalau kita lihat dengan serba instan ini kan sebetulnya kondisinya mudah. Iya. Ya kan. Memang Mudah jadi malas. nah, di satu sisi emang iya Bisa betul. kan? Jadi memang kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, ya kan, mana semua serba instan, memang ini seringkali melalaikan kita, Ya, menyepelekan lah. melemahkan kita, ya kan. Ibarat kayak harimau. Ya, Harimau kalau misalnya di kandang mulu dikasih daging terus, iya. ya kan? Manja dia. Jadi manja, Instingnya nggak ada. jadi instingnya, Insting kemampuan berburu. berlarinya, kemampuan berburunya, kemampuan dalam berkelahinya Tidak ada. mulai menurun tuh. Beda dengan harimau yang liar gitu kan. Betul. Iya, lebih ganas lah ya. Dia lebih ganas, Lebih tuh. laki. Karena kenapa? Karena kondisi yang sulit itu tadi, ya kan? Karena harimau yang tadi udah nyaman gitu kan. Iya sudah. Udah nyaman apa di kursi kekuasaan misalkan. Kursi kekuasaannya maksudnya di kandang itu kan Ya, kursi kekuasaan jadi dia. memang dari sisi Bukan ini. teknologi itu memang di satu sisi memang kalau memang ya kita tidak ungkiri memang teknologi itu sebetulnya Bikin males. Mempengaruhi kan. Bener. enggak awalnya untuk memudahkan manusia, Iya. tapi Ujung-ujungnya seringkali jadi justru malas. melemahkan manusia. Iya, Ya. membuat kita menjadi malas gitu. Dan dari lingkungan yang ada saat ini memang kita melihat bahwasannya lingkungan yang ada tadi apa namanya, dengan kalau kita melihat apa namanya, mungkin dari cara kita belajar ya, kita misalkan dengan adanya chat GPT ChatGPT. misalkan apa-apa kalau misalnya kita dikasih PR misal, Iya, ya kan banyak di antara kita gitu, atau oknum sebagian, Iya. kita justru daripada gue mikir-mikir, Iya, Mending ribet ya. ChatGPT ya. nanya aja dah, Ya ke ChatGPT. ya kan, Walaupun ChatGPT, kadang salah juga sih. jawabannya apa, ya kan, atau enggak kalkulator atau apa gitu. Padahal kalau misalnya dia mau berpikir, itu justru sebetulnya meskipun mungkin jawabannya mungkin belum tentu benar, Tapi hasil sendiri lah. Iya. tapi Berpikir. dengan dia berpikir itu Mengasah ya mengasah kemampuan gitu, dia. ya kan. Jadi emang dengan teknologi yang ada gitu kan, Mana nih suka make lagi buat cara belajar kita, ya kan, Ya. pendidikan saat ini memang itu kebiasaan yang ada itu membuat kita jadi lemah gitu dalam berpikir. Kalau misalnya kita lihat ya, Mungkin beberapa ada yang lemah, beberapa justru malah seneng ya dengan kemudahan itu ya. ya memang ada sebagian yang lain memang wah ini ada ChatGPT, dia belajar bagus. Ya, kayak bapak-bapak gitu kan malah seneng dengan teknologi ini. Bisa lihat berita lagi itu. Apalagi kan kalau sekarang anak kecil aja itu udah ada megang HP tuh. Iya. Udah dikasih Itu HP. gimana tuh orang tuanya tuh kok dikasih kan? aja ya. Jadi bahkan saya pernah Dikasih MBG juga kan anak kecil sekarang. SD gitu. bagus tuh. Bagus buat makan siang biar gak lapar ya. Iya, bergizi. Bergizi. Ya. Beracun apa bergizi? Ini cuma nanya aja. Kan waktu itu ada yang kasus tuh. Bergizi lah ya. Bergizi lah, bergizi. Belok ya kan? dikit lah Itu bergizi. bergizi. ya Bergizi, kan? masya Allah. Bergizi. Hebat hebat hebat. Tapi memang Makan gini, warteg juga ya. kalau kita lihat yang mana anak-anak kan banyak yang mereka tuh udah dikasih HP. Ya. Bahaya Jadi tuh. dari kecil aja itu Udah mereka didoktrin. sudah dibiasakan untuk apa ya? Males. Malas untuk berpikir. Iya. Jadi dengan konten Semua yang instan ada, gitu. baik tinggal nonton, tapi tanpa dia harus cari tahu dulu Iya. kebenarannya tadi kan, sumbernya bagaimana. Kayak ada nemu kata-kata Iya kan? nggak mau dicari gitu kan. Iya, Asal jadi sebut gitu. asal yang viral diikutin sama bocah itu misalnya. Kan banyak tuh kalau bocah-bocah tuh kalau kadang-kadang tuh suka lagu-lagu TikTok tuh. Iya, yang kayak apa? Hafal gitu skibidi toilet gitu. Itu kan nggak tahu artinya apa ya. Tahu bolak balik. Kalau boleh-boleh kan gitu ya. Maksudnya padahal ya tadi kalau misalkan Belum tahu arti lagu kan bisa jadi artinya buruk apa, kan. ya kan kita nggak tahu ya. Bisa jadi buruk arti Atau lagunya. mungkin kadang joget-joget diikutin sama dia TikTok. tanpa
velocity. mengetahui bagaimana nilai moral di masyarakat. Iya. Iya. Ya kan? Apakah Bahaya, ini baik bahaya. atau buruk? Langsung diikuti sama anak itu. Jadi memang Bahaya dari banget. lingkungan yang ada ini mempengaruhi gitu sih. Lingkungan teknologi. Ya kalau emang saya lihat juga gitu kan, kalau mungkin teman-teman lihat juga, termasuk kalau saya lihat sendiri orang-orang yang mampu berpikir kritis itu dari kalangan orang-orang bawah, betul nggak sih teman-teman? Jadi yang Jadi, di atas tuh nggak mau berpikir. Bukan dari Tapi emang awal sih kalau sekarang biasanya ya sih. kebanyakan orang yang mampu berpikir kritis gitu kan, dia tuh orang-orang dari yang kalangan bawah yang tidak mampu gitu kan. Oh, jadi karena kondisi yang Iya. sulit tadi. Jadi dia berpikir. Iya, biasanya orang-orang yang Aduh. yang Yang di belum atas, terpengaruh ya, belum terpengaruh oleh teknologi dan di kondisi digital zaman sekarang itu kan, biasanya dia tuh lebih kreatif, lebih mau belajar gitu. Iya kan. Karena Iya. emang seperti itu dulu juga, seperti mungkin imam zaman dahulu juga kan Imam seperti besar itu. ya. Mereka Makanya banyak lahir orang dari sukses dari nol kan. iya. Bukan dikasih jabatan sama Iya, orang karena tua biasanya misalkan. kalau orang-orang Tapi kok banyak ya maksudnya orang tuanya miskin, Iya. anaknya miskin lagi. Bego juga gitu Bego kan. juga. Karena ibaratnya gini, itu udah orang tuanya miskin nggak ngasih mindset ke anaknya buat bisa gitu maksudnya. Jadi udah orang tuanya bego, anaknya bego juga jadinya gitu loh. Mungkin di satu sisi mungkin ada yang Iya. kayak tadi. ada. Ada yang Kan orang mungkin miskin karena- tuh ada yang kayak emang miskinnya males gitu kan, ada Iya. miskinnya yang emang udah keadaan dia banget ya, gitu. ada yang ketika dia dalam kondisi sulit, Iya. Iya, dia bisa naik justru lagi. pasrah kayak ya Nah, udah. itu yang males, Iya. males Males. bego nggak guna Kayak gitu dia kan. tuh menyerah pada takdir gitu Nah. kan. Ini udah takdir. Tapi ada yang bagus ketika dia sulit Mau mikir. mau berusaha, Iya. mau berpikir. Nah, itu Kan yang juga. penting berusaha gitu loh. Tapi pada intinya kemauan sih. Iya, kemauan sih. Ya. Kau gimana Kang Jam-Jam? Apa nih? Jadi tambahannya. Lupa pertanyaannya. Ini loh terkait apa pengaruh daripada kondisi pengaruh Penyebabnya. ya, penyebab daripada kurangnya Lemahnya. berpikir ya. Kritis ya. Berpikir kritis di Kalau ini dari pengalaman aja kali ya. Boleh. Kalau mungkin ya aneh ngelihatnya kayak yang seumuran kita lah ya, atau nanti kan udah lumayan lah ya. Kalau ini kan masih kayak bocah gitu kan, 17 tahun lah ya. Hitung aja bocah lah ya, maksudnya masih Seumuran lah kita, seumuran. udah 20-an ini. Kayak Ya. tua obat ini. Pokoknya anak-anak muda lah ya. Kalau aneh lihat anak muda tuh lebih ya pergaulan kan sekarang yang tren-trennya kan yang kayak yang masih apa? Yang gini-gini joget-joget terus kan Velocity ya ya. velocity terus pacaran segala macam. Jadi sebenarnya emang faktor pertama dari yang aneh lihat dari pengalaman saya itu emang karena pergaulan sih. Iya, Jadi dia faktor lingkungan. kurang mencari pergaulan yang lebih baik gitu loh. Dia nggak mau nyari ini, bos, hidup gua berhenti di apa zona nyaman ini terus, nggak mau keluar gitu cari yang lain. Jadi emang faktor dari pengalaman nah itu emang dari pergaulan tuh nomor satu sih. Jadi kita emang harus nyari teman yang sefrekuensi, mau berpikir kritis juga. Jadi ibaratnya gini, kalau ibaratnya aneh sendiri nih yang mau berpikir kritis, teman-teman aneh itu nggak mau gitu. Dia udah di zona nyaman dia aja, males gitu atau segala macam kan. Ya. Jadi kita berpikir kritis pun dianggap aneh gitu kan. Nah, beda lagi kalau kita nemu teman yang sama-sama mau mikir gitu tentang Ya, suatu hal benar, atau benar. masalah kan, jadi wah seru nih ada lawan bicara atau berdiskusi gitu. Jadi menurut pengalaman aneh sih punya teman-teman yang kayak gitu sih jadi kurang sih. Yang mau sama-sama berpikir. Ya, gitu ya. ya jadi dia kan mau mikir juga, teman gue juga gini, malas lah gue gitu. Ya Jadi benar. Jadi kalau secara Terbawa pengalaman, arus ya? ya arus sih pergaulan. Sebenarnya pergaulan juga dari diri sendiri juga, mau lu terus aja di zona nyaman itu atau mau keluar gitu, itu kan Intinya resiko kan sendiri. mau lawan arus atau mengikuti Nah arus. itu mau pilih mana itu terserah sendiri aja, lu mau mikir gak gitu. ya benar. Benar sih. Tadi kan kita udah ngebicarain ya dari mulai apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis itu kan. Kemudian apa tantangannya kan. Ya, penyebabnya. Penyebabnya kan. Tapi ini ada pertanyaan nih, berpikir kan ini berpikir kritis nih ya. Ya. Kalau berpikir kritisnya di salah, maksudnya berpikir kritisnya tuh dalam kesalahan yang ya salah dia Keburukan. iya keburukan gimana tuh, kan harusnya berpikir kritis tuh Contoh gimana nih? contoh gini, misalkan ada berita nih, Heeh. nah kita berpikir kritis tuh bener, kita dari salah kita mau benerin gitu. Nah ada orang dia ceritanya udah berpikir kritis nih, Heeh.
tapi salah, maksudnya berpikirnya tuh salah, tapi disebutnya kritis tuh gimana maksudnya? Maksudnya kritisnya tapi salah. Kritis tapi Iya, salah. sekritis. Jadi dia gini nih, kan misalnya ada berita. Nah, Namanya berpikir kritis kan kita apa namanya nyari yang benar dong. Iya. Nah ya kan, nah terus mencari kebenaran. kalau dia bilang gue udah berpikir kritis, tapi gue ngikutin ini ternyata yang dia ikutin itu salah maksudnya. Jadi itu bisa disebut berpikir kritis gak maksudnya gitu? Jadi kan kita berpikir Nah, kritis harus menarik. benar kan? Nah, Nah itu gimana tuh kalau yang kayak gitu? saya kan tadi Berpikir kritis tapi Iya. salah. Iya, maksudnya dia berpikir di jalan yang salah. karena Dia ngikutin si Anu. Nah itu tapi dia merasa dia udah berpikir kritis nih. Kalau dia nggak mau disebut dia nggak berpikir kritis Nah, gitu. Tapi harusnya gini loh. Kalau menurut Ane ya. Misalkan ada orang kayak gitu. Iya, ya. jadi Tapi kayaknya ada sih. berpikir kritis itu harusnya itu dia Cari yang benar. kan dia untuk mencari kebenaran. Iya, ya. mencari Ya kebenaran. kan? Justru di awal itu dia harusnya nggak ada apa ya? Nggak ada kan tadi bilang karena ngikutin ini harusnya dia nggak Nah, berarti itu Iya, bukan iya, berpikir kritis. iya harusnya dia nggak ngikutin si Anu kalau memang dia berpikir kritis Iya. ya Siapa kan? tahu kan. Karena kalau berpikir kritis itu dia itu hanya mengandalkan akalnya gitu Nah. bukan mengandalkan pendapat orang lain. Nah, betul. Kalau dia mengandalkan pendapat orang lain itu Iya. masih belum dikatakan berpikir kritis. Ya kan itu bisa kalau jadi, menurut Ane. misalkan ada berita terus ini misalkan debat gitu dengan Jadi, rekan. Ya, Sabar. menurut Ane juga nih. Debat dengan rekan, terus Ane misalkan bilang berpikir kritis dong. Tapi dia salah gitu kan maksudnya. Iya. Terus dia jawab, "Ini Ane udah berpikir kritis, ini pendapatannya." Padahal yang udah jelas-jelas salah gitu kan. Bisa jadi ada orang Iya. kayak gitu ya kan. Kesimpulannya salah. Kesimpulannya adalah ya dia nggak mau disebut berpikir kritis tapi nggak mau Tapi berpikir. memang tidak setiap berpikir itu Selalu benar. Tidak selalu benar. Ya, ada salahnya menghasilkan pasti. kesimpulan yang benar. Ya. Tapi ada juga yang menghasilkan kesimpulan yang salah. Tapi setidaknya intinya sih berpikir kritis ya. Itu adalah bagaimana dia berusaha untuk mendalami fakta tersebut, ya kan? FOMO gitu ya. Iya, mendalami fakta tersebut, melihat dari berbagai aspek, mulai dari mungkin sumbernya, kemudian dampaknya, ya kan? Faktanya bagaimana. Dan kemudian dari situ dia bisa menilai itu. Iya. Ya kan? Itu sih berpikir seperti itu ya. Cukup. Terakhir kali ya, misalkan. Jadi kan tadi kita udah bahas nih ya, mulai dari tadi definisinya apa sih berpikir kritis itu ya kan, kemudian bagaimana tantangan dan penyebab-penyebabnya. Kalau menurut akang nih, Kang Janjam dan Kang Rifkin, sebetulnya solusinya bagaimana nih? Solusi konkret ya kan untuk bisa menumbuhkan budaya berpikir kritis ini di tengah-tengah masyarakat di era digital saat ini. Ya. Mulai dari siapa nih kira-kira? Dari yang senior dulu. Boleh. Biar ini ada pegangan Kalau kata-kata. mungkin kan Ada berpikir gimana? kritis itu bisa diasah oleh Solusi. individu kan. Bisa Iya. individu. Ya. Pertama mungkin dari individu itu mungkin seseorang bisa menajamkan pikirannya atau mengasah berpikir kritisnya itu lebih banyak mungkin membaca buku-buku ya. Harus banyak membaca buku kan sehingga dia banyak wawasan gitu kan. Betul. Atau mungkin di pendidikan bisa juga dia itu kalau mungkin mahasiswa ya, mahasiswa diskusi gitu Ya. kan, menyiapkan ruang diskusi itu kan kemampuan kita juga diuji gitu Ya. kan untuk supaya kita mengumpulkan informasi yang benar ya kan, diuji dengan yang lain. Itu kan menguji kita juga berpikir kritis, berdebat dengan orang lain, diskusi dengan orang lain. Itu kan mengasah kita untuk supaya kita bisa berpikir kritis gitu kan. Mungkin dari aneh itu sih. Mungkin dari individu lebih mungkin lebih giat lagi lah untuk Oke. membaca buku atau membaca informasi dari manapun ya, dan juga menyiapkan ruang diskusi lah, berdebat ya supaya terasah lah dia itu untuk berpikir kritis gitu. Menarik. Terus gimana menurut Kang Jam? Solusi nih. Iya, solusi konkretnya. Tadi dari Kang Rifki baca buku. Baca buku ya, mengasah gitu ya. Gimana? Kalau menurut aneh sih kita harus punya partner lah, atau kita punya orang yang bisa ngebimbing dan lebih ngerti tentunya kan. Jadi kita mau apa tuh nggak salah menilai juga. Kayak contoh, aneh kan kemarin sebenarnya mau bikin video tuh kan sama Patan yang asli kasus ini ya. Ini berlawanan nih, ntar dulu. Aneh kan mau bikin kasus apa? Yang kemarin tuh Trust 7. Iya. Tahu kan yang sama pesantren itu. Oh iya Nah, iya. ya, itu kan lagi rame banget tuh. Aneh tuh pengen itu karena di status Instagram teman-teman itu Iya. itu pada bikin boykot Trans 7 Iya, Trans 7. iya. Ya kan ini
kayaknya FOMO nih ya kan. Oh iya. Aneh nggak langsung bikin, aneh kan awal-awalnya ini apa sih rame, hampir aneh bikin tuh. Ya. Hampir kena FOMO Kena tuh aneh. FOMO. Iya. Aneh carilah di TikTok. Pertama aneh nonton video dulu nih, biar aneh menilai sendiri dulu. Mas. Ya emang aneh kadang mau, kadang enggak. Iya. Tergantung story teman aja ya kan. Mm-mm. Nah, aneh lihat. Pertama aneh emang langsung kesel nih sama enggak pesantrennya justru. Pesantrennya. Aneh dukung Trans 7 banget gitu kan. Oke. Karena dalam video itu aneh jelasin singkat aja ya. Jadi video itu dia ngejelasin video-video yang aneh kesel tuh sebenarnya dia tuh Trans 7 tuh nyampein yang apa? Ada murid ketemu guru tuh salim harus Iya. ngesot gitu kan. Iya. Tahu gak sih yang kayak Iya. gini-gini banget gitu Iya. kan. Bahkan Nabi aja nggak ngajarin gitu loh ya kan. Iya. Salim cukup ya gini aja gitu kan, nggak sampai gini atau ada video yang apa mau berlebihan. ya mau ngambil susu harus jongkok-jongkok jadi kayak budak kan jatuhnya. Ibaratnya ini orang yang bayar loh ke pondok kenapa diperlakukan seperti itu gitu kan. Jadi Jadi pertama nih dukung Trans 7 awalnya. Oke, terus. Itu bener-bener condong banget nih, ini Trans 7 nyampein fakta kok yang lain pada panas gitu kan yang kiranya. Nah nggak langsung up dulu tuh. Aneh sebenarnya kesel banget tuh awalnya, ini orang pada berisik banget sih. Ya. Yang bener Trans 7 kok. Langsung aneh ke ini apa namanya, nanya pertama ke Abiannya dulu. Dia condong netral tapi rada ke pesantren nih. Yeah. Aduh nggak seneng aneh gini nih, cari yang lain. Nah pertama ini nanya ke Muslim aneh, guru aneh, iya. Gimana pendapatnya, tapi baru dijawab tadi dan kebetulan jawabannya dia netral tapi belok juga ke pesantren juga, nggak ada ke Trans 7-nya. Terus aneh lihat video, ada video Ustadz juga, video guru aneh juga, dia ngebahasnya emang ini Trans 7 nih seolah-olah ingin menjatuhkan pesantren. Nah gitu kan. Akhirnya mikir lagi, ini orang-orang yang di atas sana ini yang ibaratnya ilmunya lebih tinggi, lebih apa namanya, lebih condongnya ke arah berlawanan dari pikiran aneh gitu kan. Aneh masih nggak mau lawan nih, asal mau bikin video sama seseorang gitu kan. Bahaya ini kalau aneh bikin diserang nih kan. Aneh mikir-mikir lagi, lihat konten-konten di TikTok, tapi giliran aneh lihat di TikTok itu banyak yang bikin Trans 7, bingung jadinya aneh nih ya kan. Harus mikir lagi nih gimana. Akhirnya udah tadi aneh inilah belajar lah bersama guru ya kan, berguru nggak boleh nyebut merek ya kan. Bersama guru ada nyimpulin kalau ya sebelah kanan sebelah kiri dua sisi tuh ada yang benar ada yang salah. Kalau katanya Trans 7 itu ada ngomong fakta yang benar itu kalau yang ngesot itu nggak bener. Gimana nih kalau pendapat kalau yang ngesot tuh gimana tuh, salim ngesot tuh, ketemu guru harus ngesot kayak suster ngesot tuh gimana tuh, pantas gak maksudnya sebuah guru pengen banget didewa-dewain padahal better ini. Tapi sih kalau terlepas daripada itu ya, sebenarnya kalau membahas itu mungkin ada yang udah membahas itu, tapi terlepas daripada berita tentang kayak Trans 7 ya, diangkat. Harus angkat. Oke. Jadi kesimpulannya netral lah sekarang. Terlepas dari berita itu ya, justru yang harus kita lihat itu bagaimana sebetulnya pengalihan isu aneh mau ngomong tadi. Nah, itu dia. Bisa jadi ada isu sebenarnya isu itu ini jadi penting nggak sih dibahas kan gitu. Setelah aneh belajar, setelah aneh nyari-nyari informasi, aneh ke bawah FOMO tuh. Jadi ujungnya ya walaupun FOMO-nya aneh ke Trans 7-nya ada orang yang FOMO-nya boikot Trans 7 itu dia lebih FOMO lagi. Sampah lah ngapain boikot kayak ngerti aja permasalahannya. Maksudnya yang di dalam video itu dia nyindir oknum pesantren, bukan semua pesantren gitu kan. Pesantren banyak kok yang bagus ya kan, banyak yang oknum dari inisial organisasi N lah misalkan kan. Nah, jadi setelah aneh belajar itu kesimpulannya emang ini kasus bisa jadi pengalihan isu dari kasus-kasus lain. Memang gitu. selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Kasus anggota DPR lagi. Nah itu jadi kesimpulannya jangan langsung ada ke bawah berita. Karena ada isu yang lebih penting harusnya. Sebenarnya ini receh ini, ngapain dia ngap pesantren. Ya benar sih. Jadi memang salah satu cara untuk bisa untuk mengalihkan. Enggak, jadi itu apa kan kita lagi berpikir kritis ya. Jadi ini sebenarnya ke bawah. Bertanya. Biasakan bertanya. Tanya nih ke semua. Tanya kepada orang yang lebih tahu gitu kan. Bener gak beritanya ya kan? Dan yang lebih tahu berlawanan. Kan bingung kita nih. Wah, yang lebih tahu berlawanan ini. Bener. Jadi masa lawan senior ngeri. Kalau junior yang ngomong bodo amat. Jadi ada lagi Kang Jam-Jam. Oh, terkait yang solusinya itu yang bikin story boykot Trans 7 sampah nggak mau mikir. Mantap dah. Solusinya jadi solusinya tadi kita harus punya orang yang ngebimbing juga biar kita nggak ngasal juga. Jadi ada kayak guru, guru ya. Udah pasti dong harus ada guru dong, harus kita tuh berpikir juga harus nanya orang mau nerima pendapat orang juga harus loh. Jadi nggak ngerasa pendapat kita tuh paling bener lah. Kalau kita ada
bandingkan dengan pendapat orang, kita jadi lebih mikir lagi kan. Ya, benar. Oh beda dari pendapat dia, kayak aneh nggak langsung nyeplos kan. Ya, benar. Nah, itu jadi kalau menurut aneh kita harus punya partner sih, atau guru lah ya, guru lebih Oke, tepatnya jadi guru. kalau kita Solusinya. simpulkan ya, tadi kan dari jawaban Kang Rifki bahwasannya solusi konkret untuk bisa menumbuhkan budaya berpikir ini mulai dari membaca buku. Ya, mengasah lah ya. Membaca buku, dari Kang Jamja adalah dengan membiasakan untuk bertanya. Iya, menerima pendapat orang juga. Ya, bertanya dan punya guru. Ya, guru betul. Guru yang kita percaya dia ini ilmunya ini luas, ya kan, di atas kita gitu. Bukan pemikirannya beda gitu iya, awal-awalnya. bukan guru abal-abal. Ya, bukan bukan. Walid. Bukan. Bukan ya. Joyces bahaya. Bahaya. Ya. Ya. Jadi memang itu sih. Iya. Ini untuk menjadi fondasi utama untuk solusi untuk menumbuhkan budaya berpikir. Jadi tumbuhkan budaya membaca buku terlebih dahulu itu. Diri sendiri sih paling penting. Tapi emang itu ngaruh banget sih. buku ngaruh. Buku itu ngaruh banget. Buku Buku apapun itu ya. Iya. Komik pun juga apa sih. Iya. Mengasah kita biar nggak malas gitu loh. Iya, kan dengan tadi membaca, fokus, konsentrasi. Iya. Mengasah. Karena ini pernah lihat di studi gitu, kalau kita kelamaan scroll itu bisa menghilangkan konsentrasi kita gitu ke real life. Beneran itu emang aneh juga kadang kurang fokus jadinya karena keseringan scroll tuh. Kan jadi Iya. kita kayak Jadi pengennya video menurunkan, singkat aja. Jadi Nggak mau yang menurunkan kefokusan dan Nah, iya. konsentrasi gitu kan. Iya itu. Oke. Jadi begitu sobat netizen, Nanti gue ada sobat juga pantunnya. sekalian. Jadi solusi konkret di antara solusi ya Iya. Solusi untuk berpikir. menumbuhkan budaya berpikir kritis adalah mulailah dengan membiasakan membaca buku dan juga seringlah bertanya. Sering lihat berita juga. Ya, bertanyalah kepada orang yang lebih tahu. Iya. Dan carilah guru yang kita yakini dia ilmunya ini luas dan bijaksana. Punya teman juga bagus tuh yang berpikir itu. Apa? Terakhir closing Mau ada pantun dari gue nggak? pantunnya. Boleh. Nanti terakhir. antun terakhir ya. Iya. Oke. Terakhir dari Aman kalau nggak blunder. dari kapan? saya sebagai moderator ya. Berpikir kritis itu sederhana. Jangan cepat percaya, jangan takut bertanya, dan jangan malas mencari tahu. Karena di dunia yang serba cepat, yang berhenti berpikir akan mudah dikendalikan. Kelas king. Jadi, mari mulai lagi berpikir sebelum bereaksi. Kelas king. Closing, Pantun nih. silakan. Oke. Siap-siap cakep ya. Ya. Oke. Ke kebun binatang ketemu panda. Cakep. Sabar ulang lagi. Jangan Ulangi. ketemu deh. Ya. Ini. Ke kebun binatang ngelihat panda. Cakep. Pulang-pulang ketemu artis. Cakep. Apa tuh? Gak apa-apa umur muda, yang penting berpikir kritis. Asik. Boleh. Suaks. Jadi sobat, sekian dari kami ya. Semoga dari pembahasan ini membuat kita menjadi lebih waspada lagi Yang gak FOMO kayak gue. daripada berita-berita yang mungkin mengandung hoax. Iya. Ya. Lebih bijak lagi dalam Pengalihan menilai isu. suatu fakta, apalagi daripada pengalihan isu dan sebagainya. Sekian, kita tutup dulu dengan salam, habis itu kita jargon dulu. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2, 3, jebret.